Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Bentuk pelaku usaha dapat berbentuk orang perseorangan, badan usaha berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum. Pelaku usaha perseorangan merupakan pelaku usaha yang modalnya berasal dari dirinya sendiri. Dalam kasus persengketaan konsumen, saya ingin mengambil contoh dari pelaku usaha perseorangan yakni apoteker. Apoteker ini menjalankan usaha apoteknya dengan modalnya sendiri, mengatur, mengelola, dan menjalankan sendiri usahanya yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Mbak, beli obat gatal-gatal Mbak untuk anak 15 tahun. Oh iya Bu, sebelumnya apa sudah pernah mendapatkan resep dari dokter? Belum Mbak, masih baru-baru ini kok Mbak gatalnya. Oh baik Bu, sebentar ya saya ambilkan dulu. Ini obatnya ya Bu, ini Cetirizine HCI dengan dosis 10 mg. Obat ini bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Namun, dianjurkan apabila adiknya ternyata memiliki riwayat asam lambung. Nah, obat ini sebaiknya dikonsumsi pada saat sesudah makan ya Bu ya. Nah, obat ini hanya sebagai pereda gatalnya Bu. Jadi apabila dalam waktu kurang lebih 3 hari gatalnya itu semakin parah, lebih baik segera diperiksakan ke dokter dan dihentikan untuk konsumsi obat ini ya Bu. Nah, untuk total harganya itu satu strip ini hanya 5.000 Bu. Oh iya Mbak, baik. Makasih ya Mbak. Mbak, ini gimana Mbak? Anak saya masuk rumah sakit loh Mbak. Dadanya katanya sesak, detak jantungnya itu tidak beraturan. Padahal sebelumnya itu ya tidak apa-apa. Sebentar Bu, untuk pengkonsumsian obatnya sudah sesuai dengan arahan yang saya berikan kemarin kan ya Bu? Anaknya mengkonsumsi obat berapa kali Bu selama 1 hari? Ya 1 kali loh Mbak. Kalau begitu itu bukan karena konsumsi dari obat Bu, melainkan mungkin dari konsumsi makanan lain. Anak saya ya makan yang biasanya dimakan ya Mbak. Kan Mbaknya kemarin juga pernah tanya, saya tuh sebelumnya sudah pernah dikasih resep dokter atau belum? Ya saya jawab belum. Jadi kan Mbak kan memberi resep itu dari resep Mbak sendiri. Jadi dipastikan itu kan karena resep dari Mbak. Kalau gitu mohon maaf ya Bu sebelumnya. Saya kan juga sudah menyampaikan kalau obat ini hanya sebagai pereda rasa gatalnya itu. Artinya alergi tersebut tidak bisa dipastikan 100% sembuh dari konsumsi obat tersebut. Jadi ini bukan karena resep atau tidak ya Bu. Untuk ketentuannya obat ini juga memang boleh untuk diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter Bu. Jadi kalau memang ibu sudah memberikan obatnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan, seharusnya tidak ada efek yang terjadi pada anak ibu. Kalau memang nanti terbukti ini karena salah resep dari Mbak, bagaimana Mbak? Begini saja Bu, daripada nanti berurusan panjang dengan hukum dan lain sebagainya, yang kebetulan saya ini pemilik dari apotek ini. Kalaupun nanti anaknya sudah keluar dari rumah sakit, kwitansi pembayarannya bisa diberikan kepada saya ya Bu, kwitansi pembayaran obat. Nanti sekalian anaknya itu ibu ajak ke sini. Bagaimana kalau begitu? Ya sudah Mbak, begitu saja, tidak apa-apa. Sebentar Bu, kalau begitu sebagai bukti Ibu tunggu di sini sebentar ya.
Kertas ini berisi kesepakatan yang tadi ya Bu. Nanti Ibu tanda tangan di sini dengan mencantumkan nama Ibu di bawah materi ini. Nah, begitupun juga dengan saya nanti. Kalau nanti ada efek samping berkelanjutan setelah saya bertanggung jawab atas kondisi yang saya belum tahu kepastiannya ini, saya sudah tidak mau berurusan lagi ya Bu. Bagaimana? Kalau sepakat bisa tanda tangan di sini ya Bu. 3 hari kemudian, Bu Edi datang dengan tidak bersamaan dengan anaknya. Di sana, Bu Edi menjelaskan bahwa ketika di rumah sakit dan diperiksa oleh dokter, anaknya berbicara kalau efek samping yang muncul karena kesalahan anaknya sendiri, yakni meminum obat sebanyak 2 kali sehari dalam 2 waktu tanpa sepengetahuan Bu Edi. Sehingga dikatakan bahwa konsumsi obat melebihi dosis yang dianjurkan. Oleh sebab itu, Bu Edi menyampaikan permohonan maafnya dan tidak jadi meminta ganti rugi. Sebagaimana pada pasal 4 mengenai hak akan konsumen yang salah satunya adalah memiliki hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan garing jasa yang digunakan. Kemudian pada pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha yang salah satunya yaitu memberi kompensasi, ganti rugi, dan garing atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan garing atau jasa yang diperdagangkan. Pemberian ganti rugi tersebut sebagaimana pada pasal 19 ayat 2 dapat berupa uang atau penggantian barang dan garing atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan garing atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mengenai asas-asas dari perlindungan konsumen yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, serta asas kepastian hukum dari ilustrasi antara pelaku usaha dan konsumen tersebut sebelumnya masing-masing sudah sesuai dengan asas-asas yang disebutkan, memperoleh manfaat di masing-masing pihak, memperoleh hak dan kewajiban yang setara, jaminan hukum, serta kepastian hukum yang jelas di antara kedua pihak. Demikian penjelasan dan ilustrasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.